إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini, yang paling kita perlukan, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita ini adalah rahmat dan pertolongan Allah. Hadirin yang mulia, kelihatannya dalam keseharian kita ini butuh dengan keluarga kita. Kelihatannya kita butuh dengan harta kita. Kelihatannya kita butuh dengan pekerjaan kita. Kelihatannya kita butuh dengan teman-teman kita. Kelihatannya kita butuh dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Pada hakikatnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita butuhkan hanya satu saja, yaitu apa? Yaitu rahmat dan pertolongan Allah. Kelihatannya kita butuh kepada keluarga kita, tidak, hadirin yang mulia. Yang kita butuhkan adalah rahmat dan pertolongan Allah dalam keluarga. Bagaimana Allah tolong kita dan Allah tolong keluarga kita, sehingga bisa sama-sama mengamalkan perintah Allah, sama-sama mengamalkan agamanya Allah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah dalam urusan keluarga-keluarga kita, maka hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga kita di dunia menjadi keluarga, tapi nanti di akhirat menjadi musuh-musuh kita. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'adu illa al-muttaqun. Sanak famili keluarga nanti pada hari kiamat ba'duhum li ba'din 'adu akan menjadi musuh satu sama lain. Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa.
kecuali keluarga-keluarga yang kerjasama dalam mengamalkan perintah Allah, keluarga-keluarga yang sama-sama kerjasama untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, menyempurnakan ibadah dalam keluarganya. Nah ini kalau Allah tidak tolong bagaimana? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita perlukan apa? Pertolongan Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelihatannya kita butuh dengan harta, kita butuh pekerjaan, kita butuh dengan makan. Tapi kalau Allah tidak tolong kita, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan? Bagaimana kita bisa dapat pekerjaan kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan makanan kita kalau tidak ditolong oleh Allah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya adalah pertolongan Allah. Yang paling penting adalah pertolongan Allah. Yang harus kita usahakan adalah pertolongan Allah, rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyampaikan, guru-guru kami menyampaikan, bagaimana supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala tolong kita, bagaimana caranya? Guru kami mengatakan, yang pertama yang harus kita miliki adalah keyakinan yang lurus kepada Allah. Yang pertama apa? Keyakinan yang mantap kepada Allah. Yakin hanya kepada Allah, tidak yakin kepada selain Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan segala-galanya kepada kita. Selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. La ilaha illallah. Maka yang pertama yang harus kita miliki adalah keyakinan yang mantap, keyakinan yang lurus kepada Allah. Yakin hanya kepada Allah. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh para sahabat. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dicontohkan oleh guru-guru kami. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim yakin hanya kepada Allah, tidak yakin kepada selain Allah. Maka ketika hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang ujian-ujian, datang tantangan-tantangan dalam mengamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api. Maka malaikat datang, wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau mau, aku akan matikan daripada api. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Ini kalimat yakin hanya kepada Allah, tidak yakin kepada selain Allah. Amma ilaika fala, kalau sama kamu saya tidak mau. Wa amma ilallahi fabala, tapi kalau Allah yang tolong saya, maka saya mau. Ini yakin hanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, jadikanlah kamu dingin, jadilah kamu dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita usahakan dalam kehidupan kita, dalam hati kita ini yakin yang mantap, yakin yang lurus hanya kepada Allah. Semua sudah insyaallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kata guru-guru kami, beliau mengatakan yang harus kita miliki adalah pengharapan yang mantap, mengharap hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah, tidak mengharap kepada selain Allah. Maka mengharap hanya kepada Allah. Beliau contohkan seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam
mengharap hanya kepada pertolongan Allah. Ketika di belakang beliau Raja Fir'aun laknatullah alaihi dan bala tentaranya, di depannya lautan yang akan menghancurkannya, maka pasukan-pasukan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah ketakutan, inna lamudrakun, sudah pasti kita ditangkap itu. Maka kalla inna ma'i rabbi sayahdin, Nabiullah Musa mengatakan sekali-kali tidak, inna ma'i rabbi sayahdin, Tuhanku bersamaku, dia pasti akan menolong. Pengharapan yang lurus hanya kepada Allah. Maka yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita ini selalu mengharap hanya kepada Allah. Semua sudah insyaallah. Jangan mengharap kepada selain Allah. Mengharap kepada selain Allah, maka ujung-ujungnya mendatangkan penyesalan. Penyesalan yang selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita miliki kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, yaitu keikhlasan dalam setiap amal-amal kita, dalam setiap perjuangan kita. Yang harus kita miliki adalah ikhlas, karena amal yang ikhlas itulah yang akan mendatangkan qabuliat dari Allah Subhanahu wa taala, penerimaan Allah, dan akan mendatangkan pertolongan Allah. Ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dakwah ke Taif. Masya Allah, beliau di Taif, hadirin yang dimuliakan Allah, dilempari, disakiti, dicaci, bahkan dikatakan oleh tokoh-tokohnya orang-orang Taif, apakah tidak ada orang yang lebih pantas daripada kamu menjadi nabi? Masya Allah. Sampai dikatakan seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu merasakan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah merasakan kesusahan dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama, kecuali ketika saya berdakwah di kota Taif, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di tengah-tengah perjalanan, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk balik ke kota Mekah, maka malaikat-malaikat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan kota Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan, hadirin yang dimuliakan. Beliau sabar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sayang kepada umat. Beliau mengatakan, lakal utba hatta tarda, ya Allah, semua aku korbankan ya Allah, semua aku perjuangkan ya Allah, nyawaku, darahku, hartaku, semuanya ya Allah. Lakal utba hatta tarda, yang penting kau ridho kepadaku ya Allah. Yang penting kau ridho kepadaku ya Allah. Yang penting engkau sudah ridho ya Allah. Semua saya ikhlaskan ya Allah. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tiga perkara ini harus wujud dalam kehidupan kita kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah. Semua sudah insyaallah. Insyaallah. Yang pertama apa? Keyakinan hanya kepada Allah. Yakin yang mantap, yakin yang lurus kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua mengharap hanya kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Ikhlas, mencari ridha Allah. Karena amal-amal kita tidak akan diterima, hadirin yang dimuliakan Allah, kecuali dengan dilandasi dengan keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir kata para ulama, kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, di antaranya adalah dengan kita membantu agama Allah, dengan kita mendakwahkan agama, dengan kita menyampaikan agama, memperjuangkan agama. Maulana Ilyas rahimahullah dulu pernah ditanya, ini ceritanya Romo Kizir almarhum beliau mengatakan, Maulana Ilyas dulu pernah ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau dakwah? Maka Maulana Ilyas rahimahullah beliau menjawab simpel saja,
saya dakwah supaya saya ditolong oleh Allah. Saya dakwah supaya ditolong oleh Allah, karena Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Maka beliau mengatakan, saya ini dakwah ya karena apa? Karena supaya saya ditolong oleh Allah. Kalau kita memperjuangkan agama Allah, membantu agama Allah, mengamalkan perintah Allah, menyampaikan agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita niatkan hadirin yang dimuliakan Allah, sisa-sisa umur kita ini, sisa-sisa waktu kita ini dalam kehidupan kita di dunia ini hanya dan hanya untuk memperjuangkan agama, mengamalkan agama dan menyebarkan agama. Semua sudah insyaallah. Insyaallah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Bahkan nanti pada hari kiamat hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan dalam satu riwayat, orang yang wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa bekas-bekas perjuangan, maka dia akan berjumpa kepada Allah dalam keadaan berpenyakit kusta. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cacat, hadirin yang mulia. Ini kalau apa? Kalau orang dalam kehidupannya tidak pernah ada bekas-bekas perjuangan. Maka diceritakan hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi yang mengarang kitab Fadilah Amal ini, yang juga ceritanya Romo Kezeron beliau menceritakan dalam bayannya, Syekh Zakaria Al-Ansari itu setiap habis furuj, maka beliau akan mengumpulkan debu-debu, bekas-bekas debu beliau dari perjuangan itu, dari keluar itu. Sampai hadirin yang mulia, beliau mengatakan, Romo Kezeron mengatakan, sampai debu-debu yang dikumpulkan Syekh Zakaria itu menjadi seperti bongkahan batu, hadirin yang mulia. Masya Allah, saking banyaknya menjadi seperti bongkahan batu. Dan beliau wasiatkan kepada khadimnya, nanti ketika saya wafat, maka masukkan batu ini ke dalam kubur saya. Supaya apa? Supaya ada jadi bekas perjuangan, bukti bahwasanya saya pernah memperjuangkan agama. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manik barrat qadamahu fi sabilillah, haramahumullahu 'alan nar." Barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan kedua kakinya dari api neraka. Semua sudah insyaallah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka bekas-bekas perjuangan, semua yang ada hubungannya dengan perjuangan agama itu akan menjadi penyelamat bagi kita nanti di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Laghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa fiha." Sepagi atau sepetang di jalan Allah memperjuangkan agama Allah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena perjuangan agama ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya orang-orang yang mulia, tugasnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan itu, hadirin yang mulia, keistimewaan untuk memperjuangkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga kita menjadi umat yang istimewa, menjadi umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah? Umur kita ini pendek-pendek. Ma'tarakul manaya ma baina sittina ila sab'in. Nabi bersabda, umur umatku hanya 60-70 tahun saja. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, bisa mengalahkan amal umat-umat yang terdahulu yang hidupnya ratusan tahun. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, maka beliau meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah tambahan amal, tambahan pahala, lipatan ganda pahala untuk umatku." Maka kita hadirin yang mulia, umat Nabi Muhammad, satu kali mengamalkan agama, mengamalkan satu amalan, maka pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu amal, maka baginya pahala 10 kebaikan.
Satu kali amal 10 kebaikan. Tapi kalau kita mengamalkan satu dosa, maka hadirin yang mulia itu tidak langsung dicatat oleh Allah. Sampai beberapa saat nanti, kalau kita bertobat kepada Allah dalam saat-saat yang telah ditentukan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan nanti pada hari kiamat kita tidak diazab oleh Allah. Dalam satu hadis, dalam muntakhab hadis itu Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'malu dzanban illa waqafa 'alaihi malakul muwakkal bi ihsa'i dzunubihi thalath sa'at." Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim itu mengamalkan satu dosa, membuat satu dosa, illa waqafal malakul muwakkal 'alaihi, kecuali pasti malaikat yang bertugas untuk menulis dosa itu akan berdiri menghitung daripada dosanya salat saat sampai 3 jam kemudian. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai 7 jam kemudian. Nanti kalau kita beristighfar kepada Allah, menyesali daripada dosa itu dalam 3 jam tadi, dalam 7 jam tadi, maka lam yuqifu alaih, malaikat tidak akan mencatat perbuatan itu sebagai satu dosa, walam yu'adzab yaumal qiyamah, dan tidak akan diazab pada hari kiamat. Masyaallah. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal sedikit hadirin yang mulia, amal yang kecil hadirin yang mulia, amal yang ringan hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Nabi, khafifatani fil lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal. Habibatani ila rahman, mendatangkan cinta Allah. 2 kalimat ringan di lisan tapi berat di timbangan amal, mendatangkan cintanya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan tidak? Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masyaallah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat ringan, berat di timbangan amal, mendatangkan cintanya Allah. Semua sudah insyaallah. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kita, di antara sebabnya kita dimuliakan oleh Allah karena tugas yang begitu berat hadirin yang dimuliakan Allah, tugas yang begitu mulia, tugas yang begitu agung, yang dulu diberikan kepada orang-orang yang mulia, yang dulu diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita siap hadirin yang dimuliakan Allah mengambil tugas ini, maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa hadirin yang dimuliakan Allah? Tugas atas hidayah, usaha atas hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa menjadi asbab hidayah untuk satu orang saja hadirin yang mulia, sebab kita dia bisa mengamalkan agama, maka Rasulullah SAW bersabda, satu orang itu bisa lebih berharga daripada harta yang paling berharga di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau engkau bisa menjadi asbab hidayah untuk satu orang saja, satu orang bisa amalkan agama asbab kita, maka kata Rasulullah, khairul laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada unta yang besar yang berpunuk merah. Rasulullah SAW. Nah, ini satu orang. Maka kira-kira kita senang dapat taskilan 1 atau dapat mobil apa? Mana senang? Kalau ditawarkan mau dapat taskilan 1 atau mau dapat mobil apa? Kalau zaman Rasulullah itu unta yang berpunuk merah itu, masya Allah, harganya seperti mobil.
Kalah mobil. Kita dapat taskilan satu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita istiqomah dalam usaha ini semua. Insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa selalu bisa menambah perjuangan, bisa menambah pengorbanan kita dalam usaha yang mulia ini. Terakhir hadirin yang mulia dulu, Syekh Gus Mahmud pernah berguzari. Ada jamaah India keluar di Afrika sana dalam bayan beliau itu. Ada jamaah India keluar di Afrika. Sampai di Afrika, masya Allah meninggal dunia, syahid di jalan Allah. Maka ada salah satu temannya di India sana mimpi ketemu dengan yang syahid tadi. Maka ditanya, bagaimana kabarmu wahai fulan di sana? Maka si syahid tadi mengatakan, alhamdulillah, saya dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, bahkan saya diberikan surga oleh Allah yang luasnya dari India sampai Afrika, katanya. Jadi perjuangan dari India ke Afrika, Allah berikan surga yang luasnya seperti itu. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Maka bagaimana kita berjuang lebih jauh lagi, lebih lama lagi insyaallah. Insyaallah. Sampai di Sulawesi insyaallah. Insyaallah ya. Atas namanya insyaallah. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.